Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki charger laptop Asus. Tapi sebelum kita perbaiki charger ini, harus kita buka casingnya terlebih dahulu. Untuk charger yang original seperti ini biasanya sangat sulit untuk dibuka casingnya, karena lem bawaan pabrik itu sangat kuat. Di video ini juga akan saya tunjukkan cara membuka casing charger laptop dengan mudah dan tentu saja tidak merusak casingnya. Charger laptop ini saat digunakan untuk mencharge laptop kadang mau dan kadang tidak mau masuk tegangannya. Kalau kita lihat kabel ini sepertinya mau putus. Jadi pada saat digunakan kabelnya harus digoyang-goyang agar tegangan dari chargernya mau masuk ke laptop. Di bagian ini kalau kita lihat ada bekas congkelan dari pemiliknya. Dan katanya sulit untuk dibuka casing chargernya. Jadi akhirnya dibawa ke saya chargernya. Untuk kerusakan charger kadang mau dan tidak mau charge dan harus digoyang-goyang kabelnya. Biasanya karena kabelnya ada yang putus di bagian dalamnya. Cara memperbaikinya, kita tinggal potong sekitar 10 cm dari pangkal kabelnya, lalu kita sambung kembali ke rangkaian chargernya. Untuk membuka lem casing charger yang keras, saya gunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putihnya nanti diteteskan di sekeliling casingnya, lalu kita ketok-ketok agar minyak kayu putihnya masuk ke sela-sela casingnya. Untuk mengetok casingnya, saya gunakan obeng yang gagangnya karet. Jangan obeng yang seperti ini ya teman-teman, nanti malah pecah casingnya. Ketoknya di bagian sudut-sudut ya, agar casingnya tidak pecah. Kita tambahkan lagi minyaknya dan kita ketok lagi biar lebih meresap ke sela-sela casingnya. Ini saat saya congkel masih keras ya teman-teman lemnya. Jadi saya gunakan hair dryer untuk melunakkan lemnya. Dengan bantuan minyak kayu putih dan udara panas dari hair dryer, kita bisa melunakkan lemnya dengan lebih cepat. Kita coba congkel lagi casingnya. Ini sudah mulai terbuka sedikit casingnya ya teman-teman, dan lemnya sudah mulai lunak. Kita panaskan lagi sisi sebaliknya yang belum terbuka, lalu kita congkel dengan obeng min. Sisi yang ini juga sudah terbuka. Kita panaskan lagi sisi yang lainnya, lalu kita coba buka casingnya.
Sudah terbuka ya teman-teman casingnya. Selanjutnya kita akan coba perbaiki chargernya. Lepas rangkaian charger dari casingnya, lalu lepas isolasi di plat besinya. Kita akan lepas plat ini, dan karena terhubung ke papan PCB dan tersolder, maka kita akan lepas solderannya. Beri timah baru agar timah yang lama mudah mencair, lalu sedot dengan atraktor. Saya gunakan bantuan obeng min sambil dipanaskan dengan solder untuk mencongkel platnya agar terlepas dari PCB. Kalau teman-teman lihat, ini platnya dilem ya. Jadi saya gunakan obeng min untuk mencongkel platnya agar terlepas. Platnya sudah terbuka ya teman-teman. Nanti ini bisa kita bentuk kembali dan kita rapikan platnya saat pemasangan kembali. Selanjutnya kita akan lepas kabel dari rangkaian chargernya. Karena bagian kabel yang tersolder ke PCB dilem, jadi kita harus hilangkan dulu lemnya. Lepas kabel yang putih dan hitam yang tersolder ke PCB. Setelah kabelnya terlepas, kita potong dengan jarak kurang lebih 10 cm dari pangkal kabelnya. Lalu kupas kabelnya dan akan kita solder kembali ke sini. Setelah dikupas akan terlihat seperti ini kabelnya. Ini adalah kabel positif dan yang ini adalah kabel negatif. Jadi sama ya, yang putih adalah kabel positif dan hitam atau serabut adalah kabel negatif. Puntir kabel yang serabut dan kupas sedikit ujung kabel warna putih. Kabel negatif akan saya beri selang bakar
agar tidak konslet atau kena ke rangkaian yang lain. Beri sedikit flux pada kedua ujung kabel, lalu kita solder dengan timah. Solder kembali kabel warna putih atau positif ke jalur positif dan kabel negatif ke jalur negatif charger. Setelah tersolder, kabelnya akan terlihat seperti ini. Sebelum dipasang kembali ke dalam casing, kita coba tes dahulu kabelnya dengan multitester. Ubah selektor ke mode buzzer, lalu kita tes kabelnya, apakah ada kabel yang masih putus atau belum tersambung. Untuk kabel negatif aman. Kabel positif juga aman. Untuk platnya sudah saya pasang dan saya rapikan. Ini saya beri tambahan isolasi agar lebih aman kabelnya. Teman-teman jangan lupa untuk solder kembali plat ke PCB-nya ya. Sekarang kita tinggal pasang kembali ke dalam casing dan kita tes untuk chargernya. Sebelum dilem, kita tes dulu untuk chargernya. Hubungkan charger ke stop kontak. Putar selektor multimeter ke mode pengukuran tegangan DC. Karena ujung multimeter saya tidak muat masuk ke dalam konektor chargernya, saya gunakan paperclip yang dimasukkan ke dalam konektor chargernya. Tegangannya terbaca 19,23 volt. Jadi charger ini sudah berfungsi kembali dengan normal. Untuk pengeleman casing chargernya, teman-teman bisa gunakan lem G atau lem Alteco. Kalau saya, biasanya saya beri lem G di sekeliling casingnya. Lalu saya press dengan F-clamp seperti ini, agar casingnya rapat. Kalau teman-teman tidak punya F-clamp, bisa diikat dengan karet gelang casingnya agar rapat. Diamkan beberapa jam sampai lemnya mengering. Mantap teman-teman, kita sudah berhasil menyelesaikan perbaikan charger laptop Asusnya hanya dengan memotong sedikit kabel yang bermasalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.
Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.